warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, dalam hidup ini sebagai kita seorang muslim menyadari bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang ingin belajar Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang menjadi panduan hidup orang muslim, tetapi banyak yang tidak bisa baca, banyak yang tidak sempat baca, banyak yang tidak mengerti, banyak yang merasa susah. Oleh karena itu, marilah saya hari ini membuat program. Ini adalah hari perdana untuk membuat program yang berusaha untuk menjembatani kita dengan Al-Quran. Program kita ini kita sebut adalah belajar Al-Quran dari Al-Quran. Kita belajar hanya dari Al-Quran. Karena kita tidak punya, anggap saja kita tidak punya pengetahuan lain, kita hanya belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah banyak di mana-mana. Terjemahan Al-Quran sudah banyak tersebar di Indonesia ini. Oleh karena itu, mari kita baca buku terjemahan mana saja. Mari kita ikuti program ini. Kenapa saya memilih judulnya adalah belajar Al-Quran dari Al-Quran? Ini adalah alasan-alasannya. Yang pertama, ternyata Al-Quran itu mengandung penjelasan dari petunjuk. Dasarnya apa? Al-Baqarah 185. Saya cuplik dari ayat Al-Baqarah 185 itu, ayat Al-Baqarah 185 itu panjang. Tetapi saya cuplik saja yang berhubungan dengan apa yang kita maksud hari ini, yaitu hudal linnasi wa bayyinati minal huda. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk buat manusia dan penjelasan dari petunjuk itu. Jadi sebenarnya petunjuk itu yang ada di dalam Al-Quran ini ada penjelasannya. Nah, itu yang kita cari hari ini. Kita mulai hari ini. Kita mencari apa itu petunjuk itu dan bagaimana penjelasannya. Itu yang kenapa kita mengadakan program semacam ini. Yang kedua adalah kita harus belajar itu secara menyeluruh. Jadi kita belajar menyeluruh. Jadi kita harus membaca Qurannya. Kita membaca Qurannya meskipun hanya terjemahan saja. Banyak orang tidak mengerti, tapi baca aja dulu. Ya, karena kita akan mengambil semua ayat-ayat yang ada semua di dalam Al-Quran. Apa dasarnya kita ini? Kita mengambil dasar itu adalah surat Al-Baqarah ayat 208. Saya cuplik lagi, ini bagian dari ayat yang panjang. Saya cuplik lagi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kita membaca Al-Quran itu keseluruhan. Jadi tiap topik itu akan kita baca dari seluruh ayat yang terkait dengan topik itu. Itu yang ayat yang dasar yang kedua. Dasar yang ketiga adalah ternyata di dalam Al-Quran ini saya temukan bahwa Nabi Muhammad itu asalnya tidak tahu maksud dari kata-kata dalam Al-Quran. Banyak yang tidak tahu beliau itu. Ya, ini dasarnya apa? Surat Asy-Syura ayat 52. Nah, saya bacakan cuplikannya juga. Ma kunta tadri mal kitaba walal iman. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab dan apakah iman. Jadi Rasul sendiri sebelumnya itu tidak mengetahui, sebelum tentang Al-Quran itu tidak mengetahui apa iman dan apa itu Al-Quran. Nah, ini adalah kata, iman adalah kata, Al-Quran juga kata. Oleh karena itu, kenapa dasar kita sekarang ini mempelajari Al-Quran dari kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Itulah dasar kenapa kita mempelajari Al-Quran dari Al-Quran sendiri. Kata itu di dalam Al-Qurannya artinya apa? Nah, itu yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan ini bisa membuka kita yang kita tidak sempat belajar sendiri, itu dengan mudah. Kita akan bersama-sama kita baca bersama-sama. Itu adalah pendahuluannya. Ini adalah pertama kali kita mengadakan jumpa ini, kemudian akan jumpa dan selanjutnya. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu adalah kata pertama yang kita bahas itu adalah takwa, kata takwa. Nah, di takwa ini adalah yang pertama kali kita bahas. Jadi ini pembahasannya. Kalau tadi yang dari pendahuluannya, ini adalah pembahasannya. Kenapa saya sendirilah mengambil takwa sebagai kata pertama? Ini ada alasannya juga. Nah,
Setelah saya baca ayat Al-Hujurat ayat 13, ini juga cuplikannya saya baca. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13, ini cuplikannya. Artinya apa? Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Nah, karena orang takwa ini adalah kalimat yang bisa menjadikan kita mulia di sisi Allah, maka saya jadikan takwa ini sebagai kata pertama yang akan kita bahas. Itu kenapa alasannya. Oke, kita mulai sekarang. Apa itu takwa? Muslimin dan muslimat, takwa itu kita sudah mendengar takwa itu dari mulai kecil. Kita faham takwa itu dari mulai kecil. Kita mendengar, kita memahami. Apa yang kita pahami? Yang kita pahami itu, yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita itu adalah bahwa takwa itu adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Pertanyaannya, apa yang harus kita laksanakan? Apa yang harus kita jauhi? Stop sampai di situ, kita tidak bisa jawab. Karena setelah itu penjelasannya tidak ada. Akibat seorang mencari-cari sendiri, memperkirakan takwa itu A, kita itu B, kita itu C. Padahal takwa itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kita belajar takwa dari Al-Quran. Kita tidak belajar takwa dari Wikipedia, tidak kita belajar takwa dari Google, kita tidak belajar takwa dari mana-mana. Kita belajar takwa dari Al-Quran. Itu yang saya maksud. Sekarang itu takwa itu bukan main. Sebetulnya takwa itu dari dulu sudah digaungkan di masjid-masjid, di pidato-pidato pemerintah, pejabat-pejabat, di semua. Ini kita sudah mengetahui bahwa takwa itu adalah sesuatu yang paling penting. Tetapi tidak ada penjelasannya takwa itu apa. Tidak pernah ada buku menulis bahwa soal takwa itu isinya apa gitu. Tidak pernah. Ya, atau saya belum pernah baca barangkali. Nah, untuk itu marilah kita sedang belajar takwa dari Al-Quran. Nah, takwa dari Al-Quran ini ada di mana? Ternyata di ayat pertama, ayat awal dari Al-Quran, di Al-Baqarah. Nah, saya belajar takwa ini dari surat yang saya temukan adalah di surat Al-Baqarah ayat 2, 3, 4, dan 5. Nah, mari kita sekarang belajar takwa dari Al-Quran. Apa itu takwa? Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa artinya? Kitab ini, Al-Quran ini, atau kitab yang ada di bagian dari kitab yang ada di Lauh Mahfuz, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi apa? Quran ini adalah petunjuk buat orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ini bertakwa, tidak tahu tentang Quran menjadi petunjuk, berarti kita ini belum bertakwa. Begitu, ya. Jadi Quran ini adalah petunjuk yang tidak meragukan orang bertakwa. Jadi sebetulnya orang bertakwa itu tahu persis, faham betul apa yang ada, yang isi di dalam Al-Quran ini. Jadi kalau sebetulnya kita sedih, karena apa? Kalau menurut ayat ini, kalau kita tidak faham Al-Quran, tidak mengerti Al-Quran, kita itu belum bertakwa. Sedih kan? Padahal kita itu jarang baca. Padahal kata Allah, kamu bertakwa itu, jadikanlah Quran ini sebagai petunjuk. Dia akan mendapat petunjuk dari Al-Quran ini. Itu ayat yang pertama, Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah ayat 3-nya, nah ini baru kita cerita tentang orang bertakwa lagi. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi yang bertakwa itu apa? Yang beriman kepada yang gaib. Jadi kalau tidak beriman kepada yang gaib, nggak mungkin bisa takwa. Nah, yang bergaib itu apa? Iman itu nanti ada pelajaran sendiri. Kita akan bahas lagi nanti. Insya Allah ke depan kita akan membuka kata iman. Iman itu apa? Nah, itu juga akan panjang lagi nih. Beberapa season mungkin kita perlukan untuk belajar iman. Tapi yang kita sadari dulu sekarang ini, iman itu yang kita pahami, yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di mana pernah kita pelajari, iman itu paling tidak ada 5, ya kan? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada nabi. Nah, di mana di antara 5 ini yang gaib? Yang gaib itu 3, ya. Allah gaib, hari akhir masih gaib buat kita, dan malaikat gaib. Yang bilang malaikat itu gaib. Jadi 3 ini dululah kita imani.
ya, Allah, kemudian hari akhir dan malaikat. Itu harus kita yakini, bahwa kita imani bahwa itu betul-betul ada. Kemudian kedua, salat. Wah, kita salat. Kalau kita sudah mengerti salat, sudah dilaksanakan mungkin salat kita itu. Kita tahu ada 5 waktu salat ya. Ada dari mulai subuh, kemudian duhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Sekian rakaat. Nah, ini juga kita akan belajar salat di Al-Quran. Di Al-Quran juga dijelaskan setelah itu apa, waktunya kapan gitu. Yang tidak ada itu yang detail mengenai berapa rakaat itu nanti itu di hadis ya, itu adanya di hadis. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa ini ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ya dan sebagainya. Itu sholat. Jadi kita tahu kita sholat sudah kita laksanakan. Dan orang yang tidak bersolat jangan berharap bisa jadi orang bertakwa. Orang yang tidak sholat jangan berharap jadi orang bertakwa. Jadi harus sholat, ya. Nah kalau sholatnya masih kurang 1, kurang 2, nah kita lihat hukumnya bagaimana itu ya. Itu hukumnya hukum di fikih itu. Tapi kita itu berniat untuk bersolat dulu. Nah itu yang kedua. Itu tandanya orang bertakwa. Yang ketiga adalah menginfakkan sebagian rizki yang diberikan Allah kepada kita. Nah, infakkan itu artinya menafkahkan harta ya, menginfakkan, menafkahkan, memberi harta. Nah, yang kita tahu sekarang ini sudah belajar secara umum apa itu menginfakkan harta. Di antaranya adalah zakat, di antaranya adalah sedekah, di antara sendirilah infak sendiri. Apa itu zakat? Apa itu sedekah? Itu ada nanti kita bisa belajar di Al-Quran. Al-Quran menyatakan infak itu kepada siapa, infak itu bagaimana, urutannya seperti apa, itu ada. Di dalam Al-Quran itu ada. Kita bisa belajar dari kata demi kata dalam Al-Quran. Itulah yang kenapa kita belajar Al-Quran dengan Al-Quran. Ya. Itu yang ke berapa tadi? Berapa ya bagi rezeki. Nah, kemudian apalagi? Jadi kalau kita tidak pernah menginfakkan, kita tidak pernah berzakat, tidak pernah bersedekah, kita tidak pernah berinfak dengan harap menjadi orang bertakwa. Itu aja kuncinya. Oleh karena itu yang tadi disebutkan itu harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya adalah yang beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, juga itu kita sebetulnya. Jadi kepada itu yang jelas di sini yang turun kepada kita itu yang sudah pasti kita tahu itu adalah Al-Quran. Jadi kita harus beriman kepada Al-Quran. Kalau tadi kan pada kitab umum. Nah, setelah lebih detail lagi kita bicara pada Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Nanti kita bahas juga. Ya, apa itu Al-Quran itu? Bahas Al-Quran itu banyak. Al-Quran itu apa saja sih? Isinya apa aja sih? Bagaimana tentang Al-Quran ini? Bagaimana sikapnya terhadap Al-Quran itu ada, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah beriman kepada kitab-kitab atau yang diturunkan sebelum engkau. Yang diturunkan sebelum engkau itu apa? Yang kita bahas juga satu. Kitab-kitab juga. Nah, kita sudah tahu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud, itu yang kita tahu. Dan juga kitab-kitab lain banyak, cuma tidak diberi nama oleh Allah. Yang kita kenal itu adalah Taurat, yang kita kenal itu adalah Injil, yang kita kenal itu adalah Zabur. Nah, kita beriman. Nah, iman di sini sementara ini terjemahan dari iman itu adalah percaya. Kita percaya saja dulu. Nah, belum kepada iman yang sebenarnya. Tapi iman itu tidak berarti hanya percaya, karena nanti kan dibahas di dalam Al-Quran. Kalau iman itu hanya percaya, iblis itu percaya pada Allah tapi tidak disebut beriman, itu bedanya. Tapi oleh karena itu iman kita akan pelajari nanti, ya. Jadi jadikanlah percaya itu sementara ini iman itu percaya, tapi nanti itu iman ada artinya. Jadi kita percaya dulu bahwa ada kitab-kitab yang lain. Kemudian kata Allah apa yang selanjutnya Allah mengatakan, ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat petunjuk. Dan mereka lah yang mendapat kemenangan, ya. Jadi orang bertakwa itu sekaligus dia akan mendapat petunjuk. Jadi kalau kita takwa, kita akan petunjuk. Tambah takwa lagi, petunjuk tambah lagi. Takwa lagi, petunjuk tambah lagi, begitu seterusnya. Dan kita orang menang. Inilah yang orang-orang yang menang. Jadi orang bertakwa itu selain daripada mulia tadi di ayat ini, tapi di ayat lain juga disebutkan di sini bahwa dia adalah orang yang mendapat kemenangan. Itulah takwa. Jadi saya ulangi bahwa itulah yang namanya takwa. Jadi sekarang tidak ada lagi disuruh apa takwa itu, apa yang harus dilakukan. Nah itu tadi, ya, beriman kepada yang gaib. Kemudian melakukan sholat, menafkahkan harta, ya kan? Kemudian beriman kepada Quran, beriman kepada kitab-kitab lain. Itu dulu aja. Itu dulu sebagai bagian daripada takwa.
Nanti kita akan mencari lagi, insya Allah di lain kesempatan, di season yang kedua, kita akan belajar takwa lebih banyak. Takwa itu ayatnya banyak. Jadi apa yang takwa itu? Bagaimana harus bertakwa? Apa itu waktu? Itu akan belajar di situ. Nah itu aja untuk sementara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.